Cek, cek, cek. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama gua Udin. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah telur. Sebelumnya, perlu teman-teman ketahui, telur adalah sebuah produk yang sangat diminati oleh manusia. Produk ini diproduksi oleh hewan, tapi yang punya manajemen keuangannya itu ya manusia. Nah, untuk itu teman-teman perlu tahu apa saja nama-nama dari telur itu. Yang pertama ada si asin. Yang kedua ada si mata sapi. Yang ketiga ada si dadar. Kemudian yang keempat ada si ceplok. Yang kelima ada si balado. Ada lagi nggak ya? Telur kocok mungkin? Ya seperti itulah. Lalu kita akan membahasnya lebih lanjut nih. Secara dari segi mistis mungkin agak sedikit mistis juga nih telur. Yang pertama ada sebuah kenyataan yang aneh, tapi memang aneh, yakni ketika kita mempunyai pikiran, meyakini bahwa kulkas adalah alat pendingin sekaligus buat pembeku buah-buahan, buah-buahan dibekuin, makanan gitulah biar gak busuk. Nah, tapi entah kenapa kalau telur dimasukkan ke dalam kulkas itu malah jadi cair gitu, iya kan? Nah, tapi ketika direbus malah dia jadi beku. Entahlah, mungkin emang itu di situ banyak penunggunya gitu ya, banyak jin-jin saktinya gitu loh. Sampai orang yang pinter sekalipun ngerti ilmunya, dia nggak bisa nangani hal ini. Kemudian dari sisi saya pribadi yang menjadi penasaran dan kasihan terutama kepada sang ayamnya itu, kenapa sebuah telur, kan ini namanya telur ayam, tapi ketika dia diceplok namanya telur ceplok. Bahannya telur, cara masaknya diceplok, sesimpel itu. Tapi yang menjadi hal yang sangat miris dan kasihan, ini ketika sudah diceplok, ini bukan lagi namanya telur ayam, telur ceplok mata sapi. Kenapa harus jadi sapi gitu loh? Kenapa nggak telur ceplok mata ayam? Dan padahal di situ kuning-kuningnya cuma satu ya kan? Maksudnya mata sapi kan ada dua gitu loh. Kenapa di situ cuma ada satu? Malah disebutnya telur mata sapi. Saya belum tahu pasti siapa yang mempelopori, yang menemukan sebuah ide untuk nama dari telur yang diceplok itu menjadi telur mata sapi. Nah, kemudian yang bikin saya agak ngeri nih, kalian tahu yang namanya ayam, hewan itu kan melakukan sebuah hubungan badan itu tuh kan tanpa pernikahan gitu ya. Nah terus dia
sampai mengandung terus. Terciptalah sebuah produk yakni telur. Nah, kemudian jika diibaratkan dengan manusia, telur itu ibaratnya sebuah proses kehamilan gitu kan. Nah, ketika itu diambillah oleh manusia, diceplok ya kan. Terus yang jadi pikiran saya, jadi telur ini malah seakan-akan itu haram menurut saya. Haramnya karena telur ini kan ibaratnya sebuah janin. Terus kalau diceplok, dimasak, ya nggak harus diceplok, diapain gitu loh ya. Pokoknya dipecahin gitu loh kan. Itu kan berarti sama aja kita berusaha mengaborsi, menggugurkan suatu janin ya kan. Di sisi lain kita punya keyakinan itu. Terus yang keduanya nih, saya juga kasihan. Bagaimana kalau sampai telur-telur yang lain itu mengetahui gitu loh. Untungnya cangkangnya itu enggak transparan gitu loh. Coba kalau transparan, pas telur yang satu diambil, mereka nangis dong ya. Kemudian yang misterius lagi dari telur ceplok mata sapi ini, banyak orang yang mempercayai, dan dari cerita-cerita sebuah fakta juga dikatakan bahwa Dajjal itu matanya satu, dan semua hal yang mempunyai berhubungan dengan mata satu itu pasti misterius gitu kan. Segitiga yang tengahnya ada matanya gitu kan. Lah ini nih telur mata sapi, matanya cuma satu. Apakah jangan-jangan ini sebuah hasutan yang selama ini tidak disadari oleh manusia gitu loh. Hasutan dari Dajjal. Saya sendiri nggak tahu pasti, dan saya malah jadi takut gitu loh kalau mau makan telur ayam itu. Dan sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Ingat, ini cuma hiburan, jangan dibesar-besarin. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-temannya sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan ocehan ini sampai dengan selesai.